Halo saudara dimanapun Anda berada, Anda sedang menyaksikan Live Tribun News Update bersama saya Sandi Yuwanita. Nasib oknum TNI AL bernama Jumran terancam hukuman mati dalam kasus pembunuhan seorang jurnalis di Banjarbaru yakni Juwita. Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum almarhumah yakni Muhammad Pazri pada Senin 7 April 2025 lalu. Pazri mengatakan bahwa Jumran telah menyusun rencana pembunuhan terhadap Juwita 1 bulan sebelum aksinya. Menurutnya, Jumran telah menyusun rencana pembunuhan itu dengan rapi. Dari proses rekonstruksi yang dilakukan sebelumnya, disebutnya pelaku diduga melakukan pembunuhan itu secara sadar, terencana, dan juga amat rapi. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa tindakan mencurigakan tersangka saat rekonstruksi. Dari penggunaan sarung tangan, pembelian air untuk menghilangkan sidik jari, hingga penempatan jenazah korban agar seolah-olah mengalami kecelakaan. Atas hal tersebut, Pazri menegaskan ancaman hukuman bagi pelaku yang pantas adalah hukuman mati. Hal tersebut bisa dilihat dari beberapa tindakan mencurigakan tersangka saat rekonstruksi tersebut. Selain itu, atas hal ini, Pazri berharap dari pihak keluarga Juwita, ini juga disebutnya ingin pelaku dihukum seadil-adilnya. Bang Dedi tadi diantaranya sepakat kita poinnya adalah ini merupakan pembunuhan berencana, sehingga pesan korban pun dan kawan-kawan aliansi jurnalis kan ini harus dihukum mati, dimaksimalkan itu yang kita kawal bersama. Yang kedua adalah berkaitan dengan memang ada beberapa adegan, jadi ini mungkin ketahuan dari kawan-kawan semua juga, dalam adegan itu ada beberapa peristiwa yang tertinggal, tapi peristiwa yang tertinggal itu akan kami dalami lebih dalam. Ke depan kami akan berkomunikasi dengan penyidik untuk memberikan masukan. Yang namanya rekonstruksi sudah dijelaskan bahwa ini merupakan serangkaian penyidikan kan, mencari peristiwa, dikaitkan dengan alat bukti dan dikaitkan dengan saksi-saksi. Nah, harapan kita ya diantaranya adalah adanya kekerasan seksual itu tidak muncul seperti itu. Lalu juga ya ada beberapa yang lain lah, nanti kami ungkap lebih dalam dalam hal itu, karena nanti kami ingin diskusi dengan penyidik kenapa itu dihilangkan. Yang ketiga yang ingin kami sampaikan adalah dalam rekonstruksi tadi, analisis kami setelah melihat 33 adegan berkaitan dengan tempus dan waktu-waktu kejadian. Ketika rekonstruksi tidak menyebutkan pukul berapa, hari, tanggal 22, timeline yang kami pegang ketika saksi di BAP 10 CCTV kelihatan, jam berapa juga kelihatan. Jadi timeline singkat itulah yang sifat kami ke depan yang ingin kita dalami bersama, yang kami ingin berikan kepada penyidik. Yang keempat yang kami sampaikan adalah berkaitan dengan kami mendorong kepada penyidik agar secepatnya untuk melakukan proses tes DNA terhadap cairan yang ada kemarin yang kami sampaikan itu dites, kelihatan dari tersangka itu kan setelah melakukan pulang, handphonenya ada di dia di balik papan pada saat itu. Kenapa itu dijadikan alat bukti? Kalau datanya hilang, dibuka bisa dengan forensik digital data, pengembalian data. Itu pernah kami lakukan seperti penyadapan lah. Buka itu nanti akan terang benderang. Ini yang kami dorong ke depan untuk berkolaborasi dengan penyidik seperti itu. Mudah-mudahan konstruksinya harus diulang, Pak. Berarti kalau begitu. Ya tidak, dalam hal itu kan kembali kepada penyidik. Kan rekonstruksi adalah melengkapi saja. Terkait GPS Bang untuk timeline waktu. Kuasa hukum keluarga jurnalis Juwita, yakni Barap Selamat Pambudi, mengatakan bahwa tersangka Jumran dan ibunya sempat mengirim uang duka kepada keluarga korban setelah kematian sang jurnalis. Adapun total uang yang dikirim berjumlah 2 juta rupiah, di mana masing-masing 1 juta rupiah dari tersangka dan 1 juta rupiah dari orang tua tersangka. Dana tersebut dikirim pada 23 Maret 2025 atau sehari setelah korban dinyatakan meninggal dunia. Uang tersebut ditransfer ke rekening kakak korban. Meski demikian, pihak kuasa hukum dan keluarga korban telah sepakat untuk mengembalikan uang tersebut. Proses pengembalian akan difasilitasi melalui penyidik. Sebelumnya diketahui, berdasarkan adegan rekonstruksi, tersangka menghabisi Juwita dengan sabuk pengaman dan melakukannya seorang diri. Jumran mengeksekusi Juwita di dalam mobil, sedangkan sepeda motor korban berada di salah satu minimarket modern di Cempaka pada saat itu. Setelah korban tak bernyawa, Jumran turun dari mobil dan memberhentikan warga yang sedang melintas menggunakan kendaraan untuk mengambil motor korban yang ada di toko tersebut. Kemudian Jumran kembali lagi ke tempat kejadian perkara menggunakan sepeda motor korban dan mendorong sepeda motor itu seakan-akan rusak akibat kecelakaan tunggal. Jumran lalu menghancurkan ponsel milik Juwita dan mengeluarkan korban dari dalam mobil untuk ditempatkan di pinggir jalan bersama sepeda motor yang sudah dicuci untuk menghilangkan sidik jarinya. Setelah itu, tersangka melanjutkan perjalanan menggunakan mobil yang ia sewa tersebut.
kuasa hukum dari keluarga korban yang ditunjuk untuk mengawal kasus ini sekaligus juga mengikuti perkembangan sampai sejauh mana agar kasus ini bisa terungkap secara utuh dan komprehensif. Seperti itu harapan dari keluarga korban. Melihat dari hasil rekonstruksi tadi, apa sih yang bisa dipetik? Ini kita bersama-sama sudah menyaksikan bagaimana rekonstruksi pada peristiwa terjadinya. Nah, dari yang rangkaian tadi kita lihat, itu reka bagaimana korban dipindah ke belakang mobil, kemudian dilakukanlah peristiwa pembunuhan, yaitu dengan cara pertama dipiting, kemudian dicekik. Seperti itu. Nah, kalau kita lihat rekonstruksi hari ini, itu fokusnya adalah pada terjadinya peristiwa pembunuhannya. Nah, itu adalah sebagaimana juga dengan pasal yang disangkakan kepada tersangka, yaitu pasal 340 KUHP mengenai pembunuhan berencana. Seperti itu. Hasil rekonstruksi tadi terlihat lancar apa enggak tadi? Tadi kita lihat sama-sama peristiwanya sudah digambarkan, itu berdasarkan pada keterangan dari tersangka bagaimana dia melakukan perbuatan pembunuhan sebagaimana pasal 340 tadi. Jadi kalau dilihat tadi memang ada dari keterangan tersangka untuk proses terjadinya pembunuhan, serta ada saksi yang melihat bahwa ada suara pintu, kemudian melihat ada ternyata mobil dan korban. Seperti itu di lokasi. Melihat dari hasil rekonstruksi lancar apa dia tadi melakukan, Mbak? Kalau peristiwa ini tadi lancar. Lancar, berarti itu ada indikasi di sengaja atau di anu. Ya, kalau pembunuhan berencana jelas itu dengan sengaja. Dengan lancar ya tadi ya, betul. Ya, makanya ada jeda waktu bertahap, proses itu berbeda dengan 338. Pembunuhan seketika itu akan langsung dilakukan secara otomatis. Artinya seketika itu terjadi pembunuhan. Kalau tadi disetting memang peristiwa itu dari awal sampai diletakkannya jenazah itu atau korban di pinggir jalan. Sekaligus juga menghilangkan beberapa bukti termasuk handphone, kemudian sepeda motor juga dicuci tadi kita saksikan bersama. Nah, itu adalah dalam keadaan dia tenang untuk melakukan perbuatan tersebut. Berarti dari berapa adegan tadi, Pak? Tadi 33 reka adegan. Itu sudah sesuai semua dengan BAP. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.